Hai, di sini gue bakal sedikit sharing ya tentang tugas satu MLP. Untuk detail tugasnya gimana udah gue jabarin di video sebelumnya. Terus untuk MLP itu apa bisa dicek aja di video sebelumnya. Dan kalau ada yang nggak ngerti bisa langsung komen aja. Oke, di sini gue bakal lebih saya lebih menekankan ke bagaimana cara pengerjaan dan analisis datanya ya. Sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa tugas ini tuh sebenarnya lebih menekankan ke iterasi yang banyak. Jadi banyak parameter dan semacamnya. Oleh karena itu, mungkin ada gadget teman-teman atau perangkat teman-teman yang bakal makan resource yang banyak lah. Jadi di sini gue siapin kalau misalkan mau upload atau mau jalannya di Kaggle bisa. Tinggal di apa? Tinggal di ini aja dihilangin aja tanda pagarnya. Oke, langsung import data, import library biasa. Terus ini buat kolom untuk sudut. Jadi si datanya itu kan dia cuma ada sisi, terus klasifikasi berdasarkan sudutnya dan klasifikasi berdasarkan sisinya, nilai sudutnya. Jadi belum ada. Itu wajib dimasukin sebenarnya. Karena untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat ya, kalau misalkan dimasukin nilai sisi doang tanpa nilai sudut ntar jomplang banget hasilnya, kurang lebih gitu. Kayak di sini berarti didapatkan, oh ada sekian kelasnya berdasarkan sudut, kalau ini berdasarkan sisi kelasnya seperti ini. Ya walaupun agak nggak balance cuma ya nggak apa-apa lah. Oh jadi kayak gini, sisi, tipe sudut, sudut satu, sudut 3. Split data 70, 15, 15, bisa 80, 10, 10. Bebas. Ntar tinggal diganti aja. Scaling pakai standar scaler, bisa pakai min max, bebas. One hot encoding tinggal one hot aja. Oh ya, mau remind lagi kalau misalkan work with machine learning itu jangan lupa untuk split data terlebih dahulu sebelum melakukan scaling, one hot encoding atau preprocessing yang lain. Itu untuk mencegah data tersebut bocor. Kalau datanya bocor, kenapa? Ya, sebenarnya hasilnya itu jadi tidak akurat gitu. Jadi istilahnya kayak model tersebut dalam tanda kutip dapat contekan gitu. Jadi bukan bukan menembak berdasarkan yang dipelajarin tapi berdasarkan data yang bocor tadi yang bisa gue ibaratkan sebagai contekan. Oke, sini konfigurasi eksperimen ya. Nah, ini yang penting banget yang diminta di tugas. Kita di sini bisa mengubah dari optimizernya atau learning. Terus ada jumlah hidden layernya, terus ada jumlah neuron per layer, ada jumlah fungsi aktivasi di sini, terus ada outputnya bisa diganti. Kalau misalkan mau output dua-duanya pakai both aja, kalau mau sisi pakai sides aja. Terus epoch di sini gua set 50, bisa dinaikkan lagi kalau dirasa belum konvergen. Batch size 32 lah. Ya kalau misalkan 5.000 mah nggak terlalu banyak-banyak lah, 32 aja cukup. Oke lanjut di sini kita pakai si loss-nya itu categorical cross entropy, terus untuk metrik atau accuracy-nya categorical accuracy atau accuracy sebenarnya sama aja. Udah habis itu dikonfirmasi lagi, kurang lebih kayak gini jadinya. Ya dikit ya, ya nggak usah banyak-banyak juga sih. Oke lanjut training. Ini kalau misalkan benar-benar perangkat teman-teman nggak bisa ngehandle ya pakai Kaggle aja, cepet kok. Ini kalau misalkan
bener-bener nggak habis, masih kalau misalkan masih mau bisa diimprove lagi tinggal tambahin aja epochnya, bisa 60 bisa 70. Terus di sini ada proses prediksinya. Oke, kurang lebih kayak gini. Oh, ternyata accuracy kita adalah 93. Terus lossnya adalah 0,29. Yang dimana ini udah bagus sih, udah oke. Mengingat parameter yang sedikit juga. Terus di sini gue sematkan ada apa classification report, ini bisa dianalisis aja kalau misalkan yang mau menjadikan ini sebagai input untuk pembahasan. Terus ada confusion matrix juga. Kalau dilihat confusion matrixnya cukup bagus ya sekilas. Kalau di sini bisa pakai Savik sebenarnya, cuma belum ditambahin jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kurang lebih kayak gini untuk hasil evaluasi akhirnya. Untuk di bawah ini sebenarnya lebih ke learning rate aja. Nah, di sini bisa dilihat untuk loss-nya dia cukup bagus, turun dengan baik bersama dengan validasinya. Untuk akurasi dia naik cukup signifikan di awal tapi agak landai, tapi masih bisa maju nih harusnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke, di sini gue mau bahas sedikit terkait outputnya ya. Jadi tadi gue udah ngerunning semua kode-kode yang tadi dengan berbagai macam iterasi dan berbagai macam parameter. Berikut adalah hasilnya. Tapi sebelum itu kita bikin sebuah asumsi dulu. Nah, asumsinya adalah setiap layer memiliki jumlah neuron yang sama. Kenapa kayak gini? Karena sebenarnya setiap layer tuh bisa aja punya jumlah neuron yang beda. Nah, itu untuk mempermudah aja sih ke pengamatan hasilnya. Terus loss function dibuat sama karena lebih mudah untuk mengamati hasilnya. Terus nilai epoch, batch size dibuat sama semua. Oke, setelah itu di sini ada yang namanya base model. Jadi base model adalah sebuah model dasar yang ntar bisa diubah-ubah, bisa di-upgrade, bisa dikonfigurasi ulang. Contoh misalkan di sini optimizernya dia RMS Prop. Nanti kalau ada subtugas yang cuma ngevariasiin ini dan ini, optimizernya tetap. Sebaliknya kalau misalkan ada subtugas yang variasiin optimizer dan activationnya, yang jumlah ini neuronnya dibikin tetap. Kalau lebih kayak gitu. Terus accuracy ya tadi categorical accuracy sebenarnya. Terus lossnya categorical cross entropy. Oke, lanjut lagi di sini ada tujuan. Sebenarnya tujuan ini gue pengen variasiin untuk subtugas satu ya. Ada neuronnya 16, 3, 2, 6, 4. Layernya 1, 2, 3. Nanti bakal diambil mana hasil yang terbaik. Setelah itu ada di sini variasi optimizer dan activation function. Ada Adam, SGD, RMS Prop. Sebenarnya ada grad ini nggak dimasukin ya, nggak cobain. Di sini ada Rilo, tan hiperbolik sama Licky Rilo atau ILO ya. Tapi di sini nggak gue cobain juga karena nggak cukup waktunya. Terus ada variasi output, angles, side, and both. Terus gabungkan semua yang terbaik. Subtugas 4. Oke, setelah itu gue bakal menyampaikan lah. Di sini output yang akan dibandingkan hanya ada dua, yaitu loss accuracy dan learning curve. Kenapa? Karena sebenarnya lebih untuk menjaga skalanya aja sih, biar nggak terlalu rumit. Karena sebenarnya kalau kita pakai F1 score atau confusion matrix untuk pengganti loss dan accuracy bisa aja. Terus kenapa learning curve? Karena dia tuh bisa memperlihatkan proses sebuah model tuh gimana di trainingnya. Dan itu ntar bisa
memperlihatkan apakah ada indikasi overfit dan semacamnya. Kayak di sini sudah ditulis judulnya. Nah, ini RMS prop untuk dia optimizernya. Terus satu layernya 16 neuronnya, relay to activation, angles itu dia output yang akan dilihat. Oke, masuk sub tugas 1. Sini gue mau variasiin dari layer dan neuronnya, tapi ngejaga ngekeep si relay ini dan si RMS prop ini tetap ya. Oke, lanjut. Di sini sebenarnya ada 3x3 percobaannya. Dan ini adalah base model. Kenapa disebut base model? Karena simply si loss dan accuracy-nya paling baik ya. Tapi dia juga sebenarnya menjaga learning curve-nya tetap oke. Nah, kayak gini. Kan ini dia punya 3 layer terus 32 neuron. Gimana kalau 3 kali 64? Apakah tambah bagus prediksinya? Sebenarnya iya, sedikit. Cuma dia tuh ada masalah, yaitu overfit pada training. Jadi overfit itu apa sih sebenarnya? Overfit itu adalah gejala di mana sebuah algoritma atau model tuh belajar lewat contoh, bukan lewat pola. Nah, maksudnya apa sih? Jadi secara umum kita tuh ada namanya proses training. Ada namanya proses tes. Semua orang udah tahu ini. Jadi masa training tuh gimana sih? Jadi setiap epoch itu kita dikasih data train yang dicicil-cicil. Terus kita udah ngetrain ini, kita ujikan kepada data validasi. Dan setiap epoch akan seperti itu. Jadi training 2 ntar validasi lagi. Kalau mau lebih jelasnya kurang lebih kayak gini tuh. Jadi ini training, ini validasi. Perhatikan data validasi yang unstable ini. Karena ini akan menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas. Ini bukan gigi ya ini ya. Tapi dia tuh sebenarnya learning curve yang dia tuh accuracy dan loss-nya digabung. Kalau tadi kan dipisah ya. Oke, singkat cerita, ini yang lurus-lurus aja, yang merah nih lurus-lurus aja itu dia accuracy, tapi yang bagian training. Terus yang turun tapi lurus aja ini loss, tapi yang bagian training. Nah, di sini gue mau lebih highlight yang ini aja sih, yang accuracy yang untuk validasi. Nah, terlihat di sini polanya dia sangat tidak stabil sekali. Dan begitu pula yang accuracy, begitu pula yang loss. Dia sekalinya turun nih, turun. Terus lossnya naik lagi, turun lagi. Lossnya naik lagi. Padahal sebenarnya kalau dilihat loss pada trainingnya tuh cuma di sini doang. Tapi lossnya pada validasi di sini. Nah, itu kenapa sebenarnya? Kenapa ini keep turun tapi ini naik turun gitu? Oke, balik lagi ke definisi. Jadi sebenarnya overfit itu adalah sebuah kondisi di mana model tersebut hanya belajar atau kebanyakan belajar lewat data training, lewat contoh doang, bukan melihat pola secara keseluruhan. Jadi akan gagal kalau misalkan kita ganti nih datanya dengan data yang lain. Nah, terlihat banget di sini kalau misalkan kita pakai data validasi pasti gagal karena dia loss-nya naik banget, terus accuracy turun banget. Kalau ini aja gagal, apalagi yang tes. Pasti jatuh juga nilai dari loss dan accuracy-nya, kurang lebih kayak gitu. Jadi memang sebenarnya ada kalanya menambah parameter itu bisa menambah skor. Contoh di sini, ini kan 26 nih sama 94. Lihat yang ini nih. 5 0,05 sama 98. Atau misalkan sesimpel ini deh. Ini 26. Ini langsung lompat ke 09.
Memang sebenarnya dalam skala tertentu dia menambah parameter itu membuat model mengeluarkan hasil lebih baik. Oke, lanjut lagi di sini karena udah beres subtugas 1, subtugas 2. Ini kita variasikan optimizer dan activation-nya. Untuk base model yang dibikin tetap adalah jumlah neuron dan jumlah layer. Sama loss sih. Sebenarnya kenapa loss dibikin tetap di sini karena ya untuk memudahkan pengamatan. Oke. Fast forward aja. Kalau dilihat sebenarnya di sini yang paling baik adalah ini ya, Adam Optimizer. Kenapa? Karena dia walaupun akurasinya sama persis kayak RMS Prop, cuma dia lossnya tuh jauh lebih kecil. Dan memang dia grafiknya stabil. Yang sisa-sisanya sebenarnya ini hanya memberikan performa yang ya di bawahnya lah. Dan ini mungkin paling jelek nih. Kayak gini. Jadi gak random aja gitu, aneh aja gitu. Gak sesuai, gak pada umumnya. Kan kalau umumnya kita bisa lihat ini turun, ini naik. Ini kayak gini. Dia aneh aja sebenarnya. Terus apa sih yang bisa dilihat di sini? Ya lebih ke polanya sih. Contoh misalkan ini memberikan hasil yang dia tuh cukup apa ya, fluktuatif lah kalau misalkan divariasiin dari optimizernya. Atau misalkan ini si Rilo ini dia secara umum memberikan output yang cukup bagus dari berbagai macam optimizer ya. Terbukti ini nilainya sama-sama tinggi dan dia sama-sama stabil. Untuk bagaimana cara masing-masing ini bekerja, optimizer ataupun activation, jujur gue juga kurang paham. Jadi bisa teman-teman cari lagi di Google atau di YouTube dan semacamnya. Kayak di sini variasikan output, ada sides dan angle. Untuk angle ini dia hanya memberikan output sudutnya saja. Untuk sides ini dia memberikan output sisinya saja. Kalau both itu keduanya. Jadi sebenarnya bisa langsung dilihat aja di sini. Kita lihat di sini nilai loss-nya adalah 0,26. Kita compare dengan yang di bawah 0,35. Oh ternyata better yang angle-nya saja. Bagaimana dengan yang akurasi? Oke di sini 0,94. Terus kalau yang dua-duanya 0,89. Oh ternyata better juga ya kalau pakai sendirian. Terus di sini ada loss yang dia 0,31, ini 0,35. Di sini ada 0,90, di sini ada 0,90 juga. Tapi ternyata kalau dipikir-pikir lagi untuk selisih dari sites ini nggak begitu banyak gitu. Jadi kayak why not aja kita gabung untuk outputnya gitu. Maksudnya nggak sebegitu membebaninya pada konfigurasi yang kita set ini. Kalau lebih kayak gitu. Terus kita gabungkan semua base parameternya di sini ada 32 kali 3, ini Rilo, ini Adam, ini dua-duanya. Nah, setelah digabungkan gini. Oh, hasilnya seperti ini. Nah, sini dia. Oh iya, hasilnya ada 0,04, 0,96, 0,07 dan 0,99. Oke, kalau lebih kayak gitu. Terima kasih atas perhatiannya. See ya.